Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Adelia Desmartika. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling dengan NIM A1Q1210006. Saya dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pemahaman saya tentang konsep dasar observasi. 1. Pengertian observasi. Istilah observasi berasal dari bahasa Latin yang berarti melihat dan memperhatikan. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi menjadi bagian dalam penelitian berbagai disiplin ilmu, baik ilmu eksatika maupun ilmu-ilmu sosial. Observasi dapat berlangsung dalam konteks laboratorium atau eksperimental maupun konteks alamiah. 2. Jenis-jenis observasi. 1. Pengamatan partisipasi. Pada pengamatan jenis ini, pengamat atau konselor turut mengambil bagian dari situasi kehidupan dan situasi dari individu atau peserta didik yang diobservasi. Misalnya, konselor ikut berpartisipasi dalam berbagai aktivitas yang dilakukan peserta didik di sekolah. Misalnya saat berolahraga, saat pramuka, dan sebagainya. Sehingga konselor dapat mengamati tingkah laku dan sifat-sifat peserta didik yang ingin diketahui saat diamati. 2. Pengamatan non-partisipasi. Pada pengamatan jenis ini, pengamat atau konselor tidak turut mengambil bagian secara langsung di dalam situasi kehidupan dan situasi dari individu atau peserta didik yang diobservasi, tetapi berperan sebagai penonton. 3. Pengamatan sistematis atau terstruktur. Pengamatan ini dilakukan dengan menggunakan kerangka rencana terlebih dahulu, di mana sudah ditetapkan tujuan pengamatan, individu yang akan diamati, waktu dan tempat pengamatan, frekuensi dilakukan pengamatan, apa yang akan diamati, metode pencatatan hasil pengamatan yang akan digunakan, siapa yang akan melakukan pengamatan, dan lain sebagainya. 4. Pengamatan non-sistematis. Pada pengamatan ini tetap dilakukan perencanaan, hanya saja materi atau fokus apa yang akan diamati belum dibatasi atau dikategorisasi, sehingga gejala yang diamati geraknya lebih luas, tidak terbatas pada hal-hal yang dikategorikan. Kalau ada kategorisasi pengamat, tinggal memberikan tanda cek. 5. Free situation. Pengamat yang dilakukan pada situasi bebas, tidak dibatasi bagaimana jalannya pengamatan dan dalam situasi yang tidak terkontrol. 6. Manipulasi situasi. Pengamatan yang situasinya sengaja diadakan, memasukkan berbagai faktor atau variabel kondisi yang diperlukan untuk memunculkan perilaku yang diharapkan. 7. Percampuran antara dua situasi. Merupakan percampuran antara situasi bebas dan manipulasi situasi. Sebagai situasi sengaja dikondisikan sehingga sifatnya terkontrol dan sebagian lagi tetap dalam situasi bebas. 4. Fungsi dan tujuan observasi. Fungsi dari diadakannya observasi. 1. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tindakan dengan rencana tindakan yang telah disusun sebelumnya. 2. Mengetahui seberapa jauh pelaksanaan tindakan yang sedang berlangsung. 3. Sebagai metode pembantu dalam penelitian yang bersifat eksploratif. 4. Sebagai metode pembantu dalam penelitian yang sifatnya sudah lebih mendalam. 5. Sebagai metode utama dalam penelitian. Tujuan diadakannya observasi. Tujuan tersebut adalah 1. Observasi yang berarti pengamatan bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah. 2. Mendeskripsikan kejadian, orang, kegiatan, dan maknanya bagi mereka, bukan bagi observer. 3. Memperoleh data ilmiah yang akan digunakan untuk penelitian
maupun untuk tujuan asesmen. 4. Untuk dapat mendeskripsikan setting yang akan dipelajari atau diteliti. 5. Mendeskripsikan setting yang dipelajari. 5. Alat pencatat observasi. 1. Catatan anekdot. 2. Skala penelitian. Skala penilaian numerik, skala penilaian grafis, daftar cek berisi aspek-aspek yang mungkin terdapat pada situasi, tingkah laku, maupun kegiatan peserta didik yang menjadi pusat perhatian. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.